lain, dan sekarang ini malah pesawatnya ditunda selama 2 jam dari mestinya saya terbang, dan masih satu kota lagi saya harus transit di situ. Jadi perjalanan malam hari ini sangat melelahkan sebenarnya, tetapi bagi seorang pejuang tidak boleh mengatakan capek, tidak boleh keluar dari mulutnya tidak bisa, ataupun keluar dari mulut seorang penginjil saya takut, nggak boleh. Karena kalau saya mengucapkan kata takut, berarti roh yang ada di dalam saya ini adalah roh ketakutan. Judul khutbah saya pagi hari ini, malam hari ini, atau di Indonesia mungkin sudah pagi ya. Saya nggak tahu, saya lupa waktunya. Karena perjalanan terus, kemudian saya membuat renungan-renungan, saya menulis khutbah-khutbah. Iman yang beristirahat pada Tuhan Yesus yang tidak berubah. Itu. Dasar ayatnya adalah Ibrani 13 ayat 8, demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, betapa malangnya jika kita beristirahat pada sesuatu yang fana dan berubah-ubah. Artinya hidup kita ini hanya dambakan emas, permata, kekayaan, rumah, mobil. Kita sudah puas. Tetapi tanpa pengenalan akan Tuhan, hidup kita akan merana dan malang nasib kita. Namun jika iman kita berdasarkan pada Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah-ubah, maka apapun yang terjadi dan menimpa kita, maka kita tetap tak tergoyahkan. Nggak akan bergoyah iman itu, nggak akan hancur hidup kita ini. Langit boleh runtuh, bumi boleh bergoncang, tetapi membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagian dari hidup saya, bagian dari hidup Anda, bagian dari hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena tidak dipengaruhi oleh emas, permata, oleh apapun itu yang datang dari bawah. Semua yang datang dari bawah ini akan hancur. Itu bagaimana Rusia mengebom Ukraina. Gedung-gedung yang disangka tidak akan hancur, hancur berantakan. Karena ketidakadanya damai sejahtera di dalam hidup orang-orang itu, ya. Mengapa iman kita harus beristirahat pada Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah-ubah itu? Yang pertama, iman kita harus beristirahat kepada Yesus Kristus yang tidak berubah karena Ia adalah Tuhan dan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, luar biasa. Kemudian Wahyu 1 ayat 17, Aku yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu ya wal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega.
Yesus mengatakan itu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Jadi dia datang seperti Tuhan Yesus datang kepada saya dengan cara yang lain. Dan ini saudara muslim tidak akan percaya kalau Yesus itu pernah datang kepada saya. Atau Anda juga mungkin tidak percaya kepada saya dengan omongan saya itu. Maka apa yang menjadi pernyataan Tuhan dalam hidup saya? Saya tidak bisa berkhianat dengan apapun. Enggak akan saya berkhianat sedikit pun. Para rasul mengungkapkannya juga. Thomas dalam pengakuannya di dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab, "Dia ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya." Saya sudah melihat. Maka kepercayaan saya, keyakinan saya bertambah-tambah. Tetapi Anda yang belum melihat Yesus Kristus, yang belum pernah memimpinya, ya lihatlah gambar-gambar itu untuk menarik suatu saat penglihatan itu. Ya, silakan. Anda akan, maka berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tidak pernah melihat Yesus tapi percaya. Yang kedua, Petrus dalam menjawab pertanyaan Yohanes 21 ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya tidak bisa menghitung bahwa sudah berapa orang yang sudah murtad dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak tahu persis. Tetapi saya sudah banyak melihat dari komen-komen, dari apa yang dikatakan oleh saudara-saudara saya, bahwa dia sudah bertobat, bahwa dia sudah masuk. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang berani, ada yang tidak pernah takut untuk menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang luar biasa. Yang ketiga, Yohanes dalam suratnya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 6. Pada mulanya adalah firman dengan Allah, dan firman segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak mampu menguasainya. Jadi dunia yang gelap ini tidak mampu menutup terangnya Yesus Kristus di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Oh, luar biasa. Ini ada pendeta di Vietnam yang dibunuh oleh kadrun Vietnam. Ini menyedihkan. Di Indonesia ditutup pelayanan Pastor Andi Simon di di Kalimantan Timur, Balikpapan. Saya dibilang bahwa ada pendeta di Vietnam yang dimatiin. Ya. Dan Bapa sendiri menyatakan hal yang sama di dalam dirinya. Yang pertama, Tuhan Yesus dibaptis. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret
di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Bapa Surgawi merujuk dan menunjuk kepada Yesus Kristus. Dia adalah anakku, kekasihku yang dikasihi oleh Bapa di sorga. Itu suara yang muncul. Ya, luar biasa saudara-saudara. Yang kedua, saat Yesus Kristus dipermuliakan di gunung, Markus 9 ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan di dalam awan itu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itulah kata langit ketika Yesus Kristus dipermuliakan di atas gunung. Nah, bagaimana Anda mempermuliakan Yesus di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda? Apakah Anda tidak mau melakukan itu? Mungkin Anda tidak berani karena tetangga-tetangga Anda itu orang-orang radikal semua. Mungkin Anda tidak berani karena lingkungan Anda banyak sekali kaum jidat hitam. Mungkin juga Anda tidak berani melakukan itu karena Anda sendiri ketakutan di dalam pekerjaan Anda, di dalam usaha Anda. Tapi permuliakanlah dirimu, bahwa di dalam hidupmu itu ada Yesus Kristus. Permuliakan dia lewat apa yang kamu lakukan. Mungkin tidak mampu melakukan seperti saya, mungkin tidak berani seperti apa yang saya lakukan. Oleh karena itu dengarkanlah Yesus Kristus. Yang kedua, iman kita harus beristirahat pada Yesus yang tidak berubah-ubah dalam karya keselamatan yang ia perbuat bagi kita. Karya keselamatan yang ia lakukan itu cukup dan sempurna. Tidak ada keselamatan yang lain selain dari dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab itu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya boleh diselamatkan. Hanya nama Yesus, melalui Yesus Kristus. Kemudian Yesus adalah jalan ke sorga. Karena dia dari sorga, dia tahu sorga, dia mampu membawa kita, roh kita, masuk sorga. Tapi yang lain kan bukan datang dari sorga. Semua hasil dari perkelaminan suami istri, lahirlah saya, lahirlah Anda. Ya. Oleh karena itu, Yesus adalah jalan ke sorga. Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia. Yang ketiga sekarang. Iman kita harus beristirahat pada Yesus yang tidak berubah-ubah dalam hubungannya dengan orang percaya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan tidak pernah berubah-ubah janjinya. Kalau dia sudah menetapkan sesuatu, kalau dia sudah membuat sesuatu, maka ya tidak ada yang bisa mengubahnya. Ya, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya lahir di Bima, NTB. Tapi saya tidak tahu saya dikuburkan di mana. Seorang penginjil itu tidak mengurus kepentingan hidupnya. Hanya mengurus kepentingan Tuhan Yesus Kristus, yaitu komandan segala komandan. Dalam hubungannya sebagai Tuhan, bahwa Yesus, segala mukjizat yang telah dilakukan, ia titipkan dalam namanya.
Lukas 9 ayat 49 sampai 50 demikian. Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa yang tidak melawan aku dan tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Itu. Ini Pastor Andi Simon di Balikpapan diganggu mengusir setan dalam nama Yesus. Wah, luar biasa ya. Nah, inilah dia, saudara-saudara. Jangan mencegah orang yang menyebut nama Yesus di dalam mendoakan, di dalam melakukan mukjizat, nggak boleh. Itu zaman itu dicegah oleh murid Yesus Kristus karena dia bukan pengikut Yesus waktu itu, tetapi dia percaya bahwa Yesus itu belum ketemu dengan Tuhan Yesus orang ini, tetapi mendoakan orang itu sembuh. Itu yang dinikmati oleh saya. Jangan takut, jangan takut. Yang kedua, pertolongan yang ia berikan kepada orang-orang yang teraniaya, bahkan mati di dalam namanya dahulu, itu juga berlaku untuk sekarang. Jadi siapapun yang mati di dalam nama Yesus Kristus akan diberikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin orang itu mungkin anak istrinya juga mati semuanya, putus seluruh hidupnya, tetapi ada kekuatan yang luar biasa, pertolongan, minimal namanya akan ditulis. Selanjutnya dalam hubungannya sebagai imam, Yesus itu adalah imam besar. Dia berdoa bagi kita, Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita ini akan membuat kita semakin teguh. Karena dia yang mendoakan kita. Imam besar itu selalu dan telah mendoakan kita. Jadi kalau tadi itu bahwa Yesus itu hubungannya dengan kita adalah dititipkan dalam nama Yesus, sembuh. Itu yang dilakukan imam-imam, pendeta-pendeta, gembala-gembala, penginjil-penginjil yang pergi ke seluruh Indonesia, pelosok-pelosok, dalam nama Yesus. Doanya dalam nama Yesus, sembuh. Ya tentu saja ada yang sembuh, ada yang tidak. Tapi dari sanalah, dari sanalah. Dalam hubungannya sebagai imam, dia membela kita. Yesus akan membela saya. Apakah dia akan memasukkan kembali saya ke Indonesia atau membuat saya tinggal di mana saya tidak tahu. Hidup saya terancam. Kalau saya kembali ke Indonesia, sudah pasti. Makanya sambil nunggu pesawat ini saya harus berkhutbah. Ini adalah khutbah yang saya tulis kemarin malam. Saya menulis 3 khutbah kemarin malam. Tadi pagi saya membuat renungan-renungan. Belum saya bacakan. Dia membela kita, Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita berpegang teguh dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita harus berani menghampiri tahta kasih itu, tahta Kristus, supaya pada waktu kita kepepet,
kita akan mendapatkan pertolongan. Ya, saya kepepet. Saya terus terang, saya tidak punya siapa-siapa di negeri orang ini. Hanya mengandalkan Yesus Kristus. Dan pertolongannya itu akan luar biasa. Kata firman ini. Yang ketiga selanjutnya adalah dalam hubungannya sebagai raja. Yesus itu raja. Namanya raja, bisa melakukan lompatan-lompatan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiba-tiba saya dipanggil oleh Jokowi. Sini Saifuddin. Gak usah takut masuk ke Indonesia. Saya masuk. Karena dia raja. Jokowi itu raja. Karena kalau tetap membiarkan saya di luar negeri, mungkin saya akan bongkar habis kebobrokan ajaran agama itu. Itu agama bobrok. Bukan menghina, ampun, maaf. Saya tidak menghina. Lo kalau tahu itu 300 ayat itu, Abdul Somad itu mencret. Kiai-kiai se-Indonesia, majelis ulama itu semuanya akan mencret. Sedikit-dikit lapor. Apa urusannya? Tangkap dulu dong. Si Gombal Gambul Somad, Irene Handono, tangkap dulu. Jangan tiba-tiba gara-gara saya langsung ditangkap, aneh. Ya. Sebagai raja kita akan memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, ini dia. Kalau kepala saya dipenggal, mereka akan melihat bahwa kepala saya dipenggal. Karena kebencian mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh saya. Nah, itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nanti akan ada masa 1000 tahun itu. Mari kita memasuki. Mari kita yakini bahwa Anda ada di dalam catatan itu. Ya. Ini renungan khutbah saya. Kita harus bersandar kepada iman. Yesus tidak berubah-ubah. Kemarin, sekarang, selama-lamanya. Tidak ada perubahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada di sono, di di Tanjung Priuk. Itu ada gereja dengan masjid. Masjid itu berdempetan. Gitu. Ada lagu di gereja itu. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, gitu. Lagu di gereja. Oi, teriak di masjid sebelah, Muhammad juga. Muhammad gak bangkit. Yesus bangkit dari kubur. Muhammad kuburnya masih ada sampai sekarang. Nah, kubur Yesus sudah kosong. Dia naik ke langit. Semua ayat Al-Quran bersaksi bahwa Yesus naik ke langit dan tidak mati selama-lamanya.
Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus setelah naik ke langit itu mati, saya kembali lagi jadi kadrunnya. Oke? Terima kasih. Mari kita kuatkan iman kita yang kita tempelkan pada Yesus yang tidak berubah, dan tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan dan banyak yang menonton dan melihat kesaksian hamba-Mu, terutama khutbah ini, untuk mengangkat iman mereka, menguatkan keyakinannya bahwa Engkau tidak berubah. Janji-Mu ya dan amin. Bahkan Engkau membuat para pendengar, para jemaat YouTube, para jemaat murtadin yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, biarlah mereka melihat dan mendengar firman ini, menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa agar mereka mulutnya ada wibawa Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga apapun yang dilakukannya, doa-doanya tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Doanya, orang sakit menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang mati pun bangkit hidup kembali. Lebih-lebih yang mati imannya, mereka akan menjadi luar biasa oleh karena firman-Mu dan Engkau yang tidak pernah berubah. Tuhan, terima kasih. Hanya Engkaulah pengharapan, hanya Engkaulah yang menolong, dan hanya Engkau yang membuat kami berani bertanggung jawab terhadap apapun yang kami ucapkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.